Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi pada laptop. Di sini kita menggunakan Lenovo IdeaPad 320. Sekarang kondisi laptopnya sudah on, kemudian flash disk sudah kita pasang di sini. Di flash disk ini sudah kita buat bootable untuk Windows-nya. Kita lihat mereknya adalah Lexar, jadi nanti nama ini akan terbaca di BIOS. Baik, sekarang kita akan masuk ke BIOS dari laptop ini. Kita restart terlebih dahulu. Kemudian kita tekan F2 ya, ini F2. Jadi nah ini sudah mati, kita tekan F2 seperti ini. Untuk masuk ke BIOS-nya. Kita tunggu. Nah, ini sudah pada tampilan BIOS ya. Jadi kalau kita mau melakukan instalasi sistem operasi pada laptop ataupun pada PC, yang perlu kita rubah hanya pada menu boot saja di sini. Ya, secara default tidak ada yang banyak yang kita rubah. Sebenarnya hanya di sini saja. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini USB yang kita pasang tadi. Jadi untuk melakukan instalasi first bootnya atau booting pertama itu kita arahkan ke flash disk. Nah, kalau kita lihat di sini, ini flash disk kita sudah ada urutan pertama. Jadi misalnya saya rubah, seandainya ini USB ini ada di urutan kedua atau ketiga, kita tinggal ganti saja. Cara menggantinya bisa menggunakan ini, ada keterangan F5, F6 change ya, change value ini untuk merubah. Contohnya misalnya ini saya arahkan menu boot tadi, ini misalnya saya arahkan ya, saya tekan F6 di keyboard ya, saya tekan F6 ini, saya tekan F5, nah dia ke bawah ya seperti ini. Jadi kalau misalnya ingin ke atas kan, ini F5 ya, ini saya tekan ini, dia akan kalau mau ke atas ya, jadi kita tekan ini F6 ya ini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa coba-coba aja F5 sama F6 ya. Kalau kita misalnya ini saya tekan F5 dia tidak bergerak. Nah, kalau F5 dia ke bawah, kalau F6 dia ke atas seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini. First bootnya atau urutan booting pertamanya dia akan manggil ke flash disk. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian setelah ini kita save ya, seperti ini. Ini di save, kemudian enter di keyboard ini ya, kita tekan tombol enter. Ya, muncul pesan seperti itu. Kita simpan, yes. Nah, seperti ini kita lihat. Setelah laptop ini hidup, dia akan muncul pesan untuk menekan salah satu tombol keyboard. Nah, saya press ini, saya tekan di keyboard seperti ini. Nah, dia akan melakukan proses instalasi. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah tampil seperti ini, tinggal kita melanjutkan instruksi yang tampil pada layar monitor ini. Setelah seperti ini kita next ini, kemudian kita install. Nanti akan ada tampilan lagi di sini, kita tunggu. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Jika kita menggunakan lisensi bisa kita masukkan di sini, jika tidak bisa kita aktifkan lisensinya setelah instalasi Windows-nya selesai. Berarti sekarang kita pilih I don't have a product key. Oke, kita akan menggunakan Windows 10 Pro seperti laptop saya ini. Ini saya menggunakan Windows 10 ya. Kita bisa lihat di sini. This PC properties, kemudian nah ini dia ya. Ini sudah tahun 2020. Yang kita install masih tahun 2018, itu bisa kita update nanti ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita next. Ya, ini adalah lisensi dari Microsoft ya. Kalau mau dibaca silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Sekarang kita setujui, I accept. Kita next. Nah, ini ada lagi. Di sini upgrade, di sini custom. Bedanya apa? Kalau kita melakukan install ulang atau install dari awal, kita pilih yang bawah ya. Kalau kita mau mengupgrade, misalnya sebelumnya sudah ada Windows-nya, terus mau diperbaharui atau mau dirubah OS-nya,
mengikuti dengan yang diinstal, kita pilih ini. Kalau ini install Windows and keep file, jadi file-file yang ada pada PC tersebut atau pada laptop tersebut tidak akan hilang. Berikut settingannya, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang ada pada laptop tersebut. Kalau pada kesempatan kali ini kita akan pilih ini karena kita memang melakukan instalasi dari awal. Kita klik, ini adalah harddisknya. Sekarang kita partisi. Kenapa kita harus mempartisi? Karena kalau kita tidak partisi itu artinya membagi ya, membagi di part perbagian-bagian di partisi. Tujuan partisi adalah supaya file-file itu bisa kita letakkan pada partisi yang kita inginkan. Contoh misalnya sistem Windows kita letakkan di partisi 1, sedangkan untuk data-data kita letakkan di partisi kedua, seperti itu. Oke, sekarang kita akan partisi ini menjadi 2. Kita partisi saya ganti 1 di sini. Jadi ini 100 GB ya. 100 GB-nya separuh dari ini. Ini kan 200 GB, jadi 100 GB-nya kita alokasikan untuk C, untuk partisi untuk sistemnya. Kemudian kita apply seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ini partisi yang pertama ya, partisi kedua. Partisi 1 ini dia otomatis ya, dia adalah bawaan dari sistem. Jadi ini sistem yang membuat partisinya. Oke, kemudian ini adalah tempat file Windows nanti. Kemudian ini untuk tempat data ya, kita new juga supaya dia terbaca nanti. Ini kan masih unallocated ya, kita new. Kita apply saja di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Sistem Windows-nya kita pasang di ini ya, partisi kedua. Partisi kedua ini akan terbaca sebagai C nanti di sistem Windows. Oke, kita next. Nah, kita akan menunggu proses ini ya. Kita tunggu aja ini. Ini lumayan lama, tergantung laptop yang kita gunakan ya. Oke, kita tunggu saja sebentar. Sekarang sudah installing update. Kemudian setelah ini dia akan finishing. Setelah finishing maka ini akan melakukan restart secara otomatis. Jadi kita biarkan saja dia berproses seperti itu. Oke, installing update-nya sudah selesai. Kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, dia restart sekarang. Kita lihat saja. Boleh kita juga klik di sini. Sekarang saya klik. Nah, sekarang kita sudah restart ini ya. Kita tunggu. Ini jangan kita tekan lagi ya. Kalau kita tekan lagi di keyboard dia akan melakukan install lagi dari awal ya. Sekarang kita lihat ini. Ya, ini hampir selesai instalasinya. Seperti ini. Kalau kita lakukan di laptop sama ya, prosesnya seperti ini. Oke, untuk instalasinya hampir selesai. Tinggal kita menunggu saja ini. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, ya kita tinggal pilih bahasa yang akan kita gunakan ya. Oke, sekarang saya akan tetap menggunakan ini. Nggak perlu saya rubah karena kalau kita nanti bahasanya akan
mengikuti dengan yang kita rubah ya. Di sini tadi kita menggunakan defaultnya yaitu US ya. Oke, seperti ini. Nah, ini keyboard ya, kita yes saja. Jadi yang tadi itu kita pilih yes saja. Sorry, untuk ini kita skip aja ya. Untuk ini keyboard. Ini tinggal kita next saja ya. Jadi kalau ini ada pesan untuk connect ke network, boleh kita abaikan. Ini kita abaikan saja dulu. Ya, ini boleh kita beri nama ya. Misalnya kita beri nama user, misalnya seperti itu. Kemudian kita next. Passwordnya boleh dipasang. Sekarang saya nggak pasang password. Kita lanjut aja. Oke, ini kita pilih yes saja. Jadi ini hanya menjawab pesan-pesan yang ditampilkan oleh tampilan ini ya. Jadi tidak ada yang terlalu susah untuk melakukan instalasi. Kita accept saja. Sampai ini masuk pada tampilan Windows-nya. Oke, ini dia perkenalan lagi. Kita tunggu. Oke, hampir finish instalasinya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah selesai. Tampilan Windows-nya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini sudah selesai kita melakukan instalasi ya. Karena ini VirtualBox, maka driver-drivernya ini langsung terdetek. Jika ini di laptop, tergantung laptopnya. Biasanya kalau di Windows itu beberapa perangkat sudah support, jadi dia langsung terdeteksi untuk perangkat-perangkatnya. Jika tidak, bisa kita lakukan update driver. Untuk melakukan update bisa kita lihat di device manajernya ya. Jadi kita bisa klik kanan di sini, device manager. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jika ada seperti ini contohnya. Ini belum terinstall drivernya. Oke, seperti itu. Baik, untuk penjelasan instalasi driver, maka nanti kita akan jelaskan lagi pada video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga instalasi ini bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Sehingga ketika kita memiliki laptop atau PC, bisa kita install sendiri tanpa harus menginstalkan ke orang lain seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.